Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Darmawan dari kelompok 5 manajemen pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya STP atau strategi targeting dan positioning yang digunakan oleh Traveloka. Jadi Traveloka itu adalah salah satu perusahaan yang mengembangkan bisnisnya di bidang pariwisata. Nah, untuk mengimplementasikan bisnisnya ini, Traveloka menggunakan media digital berupa aplikasi yang dapat kita gunakan. Semenjak hadirnya Traveloka, mulailah bermunculan bisnis-bisnis serupa yang menggunakan aplikasi sebagai medianya. Oleh karena itu, STP yang digunakan oleh Traveloka haruslah berbeda dan memiliki nilai atau value yang lebih bagi para konsumennya. Sekian, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi literatur. Yang pertama adalah pengertian strategi. Menurut Jatmiko, strategi merupakan serangkaian komitmen yang ditingkat yang ditindak ditindakkan dan strategi terkoordinasi yang dirancang untuk mengeksploitasi kompetensi inti dan mendapatkan keuntungan kompetitif. Perencanaan strategi hampir selalu dimulai dengan pertanyaan apa yang dapat terjadi, bukan dimulai dari apa yang terjadi. Dalam konsep strategi tersebut ada sebagai berikut: distinctive competence dan competitive advantage. Tipe-tipe strategi menurut Rangkuti, pada prinsip strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tipe-tipe strategi, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi manajemen, yang kedua strategi investasi, yang ketiga adalah strategi bisnis. Manajemen strategi. Menurut Amirullah, manajemen strategi terbentuk dari dua kata, yaitu manajemen dan strategi, di mana manajemen strategi merupakan ilmu dalam membuat formulating, menerapkan dan mengevaluasi keputusan-keputusan strategi antara fungsi-fungsi manajemen yang memungkinkan sebuah organisasi mempunyai tujuan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana organisasi itu berada. Selanjutnya adalah tipe-tipe strategi. Selanjutnya adalah tahapan manajemen strategi. Manajemen strategi memberikan kerangka kerja bagi kegiatan perusahaan yang dapat meningkatkan ketanggapan dan fungsi perusahaan. Perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi dijelaskan sebagai berikut. Perumusan strategi merupakan gabungan antara kondisi eksternal dan internal perusahaan saat ini dengan tujuan yang akan dicapai. Perumusan strategi mencakup yang pertama, pengembangan visi dan misi, identifikasi ancaman dan peluang eksternal suatu perusahaan, identifikasi kelemahan dan kekuatan internal perusahaan, menetapkan tujuan jangka panjang, identifikasi alternatif strategi, pemilihan strategi. Lalu perusahaan harus memilih langkah strategi yang menguntungkan dan bermanfaat paling besar. Penerapan strategi seringkali disebut tahap aksi dari manajemen strategis. Yang dilakukan dalam penerapan strategi diantaranya menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. Tiga aktivitas penilaian strategi diantaranya peninjauan kembali faktor-faktor eksternal dan internal yang dijadikan sebagai landasan sebuah strategi, pengukuran kinerja, dan pengambilan langkah korektif. Selanjutnya adalah keunggulan bersaing. Menurut Kotler, pengertian keunggulan bersaing yaitu keunggulan atas pesaing yang didapatkan dengan menyampaikan nilai pelanggan yang lebih besar. Selanjutnya ada Porter, menyatakan bahwa ada 3 tipe pilihan strategi generik yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing, yaitu strategi kepemimpinan biaya dan rendah, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Selanjutnya adalah konsep bersaing dan persaingan. Untuk berhasil dalam upaya merebut dan memenangkan persaingan merupakan suatu hal yang memerlukan pemikiran. Aspek-aspek yang dapat diidentifikasikan
terkait usaha memenangkan suatu persaingan adalah sebagai berikut. Menentukan apa yang dipersaingkan, merumuskan tujuan pesaing atau yang akan dipersaingkan, sasaran strategis dan persaingan, ruang lingkup persaingan, waktu persaingan, dan membuat rencana strategis yang komprehensif dari agenda persaingan. Lalu selanjutnya adalah definisi analisis SWOT. Rangkuti menjelaskan analisis SWOT adalah identifikasi sebagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal, strength, dan weakness, serta lingkungan eksternal, opportunities, dan threats yang dihadapi dunia bisnis. Alat yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategi perusahaan adalah matriks SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal perusahaan yang dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufan Maulana Rizaldi. Saya akan menjelaskan tentang hasil dan analisis. Traveloka adalah pionir dari perusahaan-perusahaan penyedia jasa tiket online. Dahulu yang menjadi pesaing dari Traveloka adalah Travel dan biro perjalanan yang berbasis offline. Ini adalah keuntungan bagi Traveloka karena perusahaan mereka berbasis teknologi dan tidak memerlukan dana yang lebih untuk menyewa bangunan sebagai basis dari perusahaan. Semenjak bermunculan perusahaan-perusahaan lain yang berkecimpungan di bidang penyedia tiket online, Traveloka meningkatkan kualitas perusahaannya dengan menambah beberapa fitur yang tentunya dibutuhkan oleh pengguna. Traveloka juga memiliki kelebihan lain dari perusahaan lainnya. Karena Traveloka lebih dulu menjadi perusahaan penyedia jasa tiket online, maka Traveloka lebih dikenal dibandingkan perusahaan penyedia jasa tiket online lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Sultan Rasya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Traveloka merupakan salah satu perusahaan yang membangun bisnis di bidang wisata yang berbasis digital dengan implementasi dalam bentuk aplikasi. Traveloka memimpin dari sekian banyak perusahaan di seluruh Asia Selatan dan Australia yang merupakan perusahaan yang menyediakan layanan dengan jangkauan yang luas. Persaingan bisnis antara Traveloka dengan perusahaan penyedia tiket online lainnya menurut penulis masih diungguli oleh Traveloka. Hal ini dipengaruhi karena Traveloka lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan perusahaan lain pada bidang yang sama.